Shalom Bapak Ibu Saudara keluarga besar GBI Kapasari. Senang kembali bertemu dan menyapa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kita. Saya berdoa hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan, dilawat oleh hadiratnya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami buka hati kami rindu, kami haus lawatan Tuhan, kami rindu kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami rindu jamahan Tuhan. Hari ini jamah kami dimanapun kami beribadah hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah dasar yang paling kokoh untuk hidup kami dibangun di atasnya. Di dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat dan lawatlah kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, dengan cepat saja saya ingin menyampaikan sebuah tema yang umum, yang sederhana. Dan mungkin sering kita juga dengar khotbah ini, tapi saya ingin saudaraku kita bersama-sama kembali di-refresh, diingatkan betapa ujian-ujian yang hari ini sedang kita hadapi di tengah pandemi ini yang belum selesai, belum berhenti. Salah satu ujian yang saya percaya ini menjadi pergumulan banyak orang adalah ujian kesabaran, saudara ya. Saudaraku, di mana-mana kita bisa melihat ada orang yang sabar harus diuji, menunggu antrian, saudara ya. Kalau saudara lihat di rumah sakit di mana saja, atau bahkan Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan BPJS atau juga asuransi yang lain, atau bahkan dalam hal-hal tertentu, saudara lihat semua kita diperhadapkan dengan kesabaran menunggu. Terutama di dalam pandemi ini, saudaraku 1,5 tahun lebih kita beribadah online, ada beberapa jemaat berkata, Pak sampai kapan ya? Usaha saya udah merosot sangat banyak sekali, saya tidak tahu bagaimana survive. Dan ada beberapa orang berkata, Pak sampai kapan saya lewati pergumulan ini? Saudaraku, kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Saya juga saudaraku, kalau saudara tanya, saya juga punya pergumulan. Bahkan setiap kita punya pergumulan yang spesifik masing-masing. Dan hari ini izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata Tuhan ingin kita tetap bersabar menanti janji Tuhan. Karena dalam frasa bahasa Inggris kata yang pernah dipakai bicara tentang janji adalah worth the wait. Ada frasa dalam bahasa Inggris dipakai kata worth the wait, layak ditunggu. Janji Tuhan layak ditunggu saudaraku. Janji Tuhan membutuhkan semangat perjuangan kita untuk berkata, Tuhan yes Tuhan, saya tidak akan kendor, saya tidak akan goyah, saya akan tetap pegang janji Tuhan. Dan ada beberapa orang mungkin sambil mengeluh dan berkata, ya ampun Tuhan kok bisa lupa ya, kok saya ini udah berdoa sekian lama, Tuhan belum tolong, apakah Tuhan lupa, apakah Tuhan tidak dengar doa saya? Nah izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata begini. Tuhan tidak lalai, garis bawahi kata tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Saudara perhatikan garis bawah, supaya jangan ada orang yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya percaya kalau saudara cermati kata-kata ini ada 2 kalimat yang penting yang saya tekankan. Tuhan tidak lalai. Dan yang kedua, Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Jadi kalau ada orang berkata, mengapa saya harus kehilangan? Saya melayani ada orang yang kehilangan di tengah pandemi, saudaraku, karena keluarganya terpapar dan saudaraku akhirnya dipanggil berpulang. Dan dia berkata begini, Tuhan kenapa engkau buat, kenapa engkau izinkan? Saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa di dalam kalkulasi manusia kita yang terbatas, ada banyak hal yang kita tidak bisa jangkau dengan logika kita yang terbatas. Kita tidak bisa mengukur tingginya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita juga tidak bisa bahkan menggambarkan, merancangkan apapun dalam hidup ini saudaraku. Dalam yang kita rencanakan, yang kita doakan, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Apalagi kita mau mengukur rancangan Tuhan. Bahkan kita bisa memperdebatkan atau bahkan mengeluh kesah dan berkata, Tuhan kok bisa ini terjadi? Ini bukan yang saya doakan, ini bukan janji Tuhan yang saya pegang. Saudara, tapi saya percaya begini, Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya itu
pasti ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah berubah, firman-Nya selalu ditepati, firman-Nya selalu digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara mungkin bertanya dalam posisi Maria dan Marta, mereka juga mengeluhkan hal yang sama dan berkata, "Guru, mengapa engkau datang terlambat? Seandainya engkau tidak datang terlambat, saudaraku tidak mati, Guru." Bahkan kalau kita tarik mundur dalam ayat sebelumnya, saudaraku, ada kalimat yang mungkin membuat kita agak mengguratkan dahi kita dan berkata begini, Yesus sengaja menunda 2 hari untuk saudaraku menjenguk Maria dan Marta di Betania. Saudara, seakan-akan kita mulai membaca dan merenungkan saudaraku firman Tuhan dalam kisah Maria Marta. Iya, kenapa Tuhan dinanti-nantikan, ditunggu untuk menyembuhkan Lazarus, malah Tuhan datang terlambat. Tapi yang menarik begini, kalau sudah hubungkan dengan ayat ini, dengar, Tuhan tidak pernah menghendaki satu orang pun binasa. Ayat ini berkata tidak ada seorang pun yang diinginkan Tuhan mati terhilang, bahkan jauh dari Tuhan. Dia punya kerinduan supaya semua orang mengalami mujizat, mengalami cinta kasih, mengalami terobosan dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan tidak ingin kita mengalami tragedi, bencana dan apapun. Tidak ada di dalam kamus, dalam pikiran Tuhan untuk melukai, menyakiti, bahkan mencelakakan kita. Karena rancangannya jelas, masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang. Amsal berkata masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak hilang. Itu berkata tentang janji Tuhan. Itu tidak bisa saudaraku kita ragukan. Sekalipun situasi sepertinya jauh dari harapan kita. Dan saudara berkata sampai kapan Tuhan doa saya dijawab. Saudara, itu sebabnya hari ini firman ini mengingatkan kita kembali. Jangan pernah menyalahkan Tuhan di atas segala sesuatu. Karena Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tahu semua, bahkan firman Tuhan berkata satu helai rambut kita pun yang jatuh dia hitung, saudara. Bahkan dia tahu tetes air mata, keringat doa kita yang kita sedang doakan hari-hari ini. Untuk melihat mujizat di tengah semua pergumulan. Untuk melihat semua saudaraku pertolongan-pertolongan yang sedang kita nantikan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau terjemahan dalam saudaraku bicara tentang 2 Petrus pasal 3. Saudaraku, salah satu terjemahannya berkata begini, "The Lord is not slack concerning his promise." Saudaraku, Tuhan itu gak kehilangan, tidak saudaraku mengurangi. Tuhan itu tidak saudaraku melupakan janjinya. Dia concern, dia benar-benar serius, dia benar-benar fokus. Kalau dia janji, dia akan concern di sana. Dia benar-benar serius, dia tidak menunda-nunda. Sekali lagi saudaraku, tidak ada di dalam kamus Tuhan menunda. Tidak ada di dalam kamus Tuhan terlambat. Tidak ada di dalam kamus Tuhan terlalu cepat. Tidak ada di dalam kamus Tuhan terburu-buru. Saudaraku, di dalam kamus Tuhan hanya ada waktu tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Ada amin Bapak Ibu? Amin, haleluya, haleluya. Saudara, ada satu quotes berkata begini, "Some things are worth the wait." Segala sesuatu, bahkan mungkin ada sesuatu hal yang penting dalam hidup saudara ini layak ditunggu. Kalau kita tanya yang muda-muda, apa yang worth the wait? Beberapa orang berkata begini, ya Pak Pendeta tahu lah. Saya lagi udah 5 tahun ini bergumul untuk pasangan hidup. Itu kan layak ditunggu. Oh ya, saya setuju. Pasangan hidup, pernikahan, persiapan kita itu worth the wait. Layak ditunggu, saudara harus bayar raya. Bayar harga, menunggu, menanti, mendoakannya. Jangan terburu-buru. Karena Tuhan juga tidak terburu-buru. Dia selalu mengatur segala sesuatu dalam koridor dan kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Untuk janji Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan kita. Apakah layak ditunggu janji Tuhan? Oh, sangat layak. Satu kali saudaraku saya menanyakan seorang ibu waktu saya mengikuti jejak rohani perjalanan mereka sebelum dipakai Tuhan. Dia berkata, "Pak, saya ini bergumul untuk suami saya bertobat 23 tahun. Hah? 23 tahun? Apakah itu waktu yang singkat?" Oh, sangat panjang, lama sekali. Apa yang dilewati oleh ibu ini? Dia bilang suami saya itu suka mabuk Pak, minum. Bahkan judi Pak, kalau dia pulang, kalau udah mabuk itu, aduh saya ini kalau enggak
bengkak, lebam. Saya ini pernah ditendang Pak, saya pernah dipukul Pak berkali-kali. Dan yang paling mengerikan dia bilang begini, satu kali suami saya mabuk. Dia bawa pelacur Pak, dia usir saya dari kamar dan mereka masuk ke kamar. Bagaimana kondisi yang Bapak alami kalau Bapak di posisi saya tidak bisa bayangkan. Saudaraku, dia bilang begini, itu pergumulan. Tiap malam saya berdoa, sementara dia lagi tidur, dia lagi mabuk, bau dengan minuman keras. Saya berdoa, Tuhan tolong jamah suami saya. Kalau kita dihadapkan dalam situasi ibu ini, saudaraku, ada begitu banyak saudaraku kesempatan dan ruang untuk kita lari meninggalkan saudaraku proses yang berat yang kita alami. Kalau kita ada di dalam posisi ibu ini, mungkin kita akan berkata, Tuhan saya nyerah Tuhan. Tapi ibu ini berkata, 23 tahun Pak, air mata saya tidak sia-sia. Dia katakan begini, suaminya bertobat saudara. Saudara tahu kedua pria dan wanita, suami istri ini sekarang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, berkeliling dari kota, provinsi, dan dari bangsa ke bangsa. Kalau kita tanya kembali kepada ibu tuh, apakah layak menunggu janji Tuhan 23 tahun? Dia bilang begini, Pak sangat layak. Saya tahu ada buah kesabaran dari menanti janji Tuhan. Ada masa-masa saya hampir menyerah. Ada masa-masa saya hampir lari Pak. Tapi dia bilang begini, worth the wait, layak ditunggu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan ke banyak orang apa yang sedang kita doakan, yang kita sedang gumuli, yang kita sedang serukan kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan worth the wait, layak ditunggu, sabarlah, bertekunlah, pegang terus janji Tuhan. Amin, saudara. Are you tired waiting on the Lord? Saudaraku, Abraham menunggu 25 tahun. Saudaraku, menunggu anak perjanjian. Saudaraku yang luar biasa, kalau saudara pelajari Alkitab yang lain, kita akan menemukan Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja 17 tahun, di usia 17 tahun. Berapa lama dia menjadi raja? Dia menjadi raja di usia 30 tahun. Berarti dia melewati 13 tahun, mengalami proses, dikejar-kejar, dilempar lembing sama Saul. Dia berpura-pura jadi gila, saudaraku. Itu Daud, 13 tahun. Menunggu dia duduk di tata, di kursi pemerintahannya. Apakah dia, saudaraku, ditulis oleh Alkitab bahwa dia mengeluh mundur? Tidak, saudaraku, dia duduk di tahtanya, memerintah jadi raja Israel 40 tahun. Saudara, kalau saudara pelajari hidup Yusuf, dia saudaraku, menerima mimpi yang luar biasa. Bahwa dia akan menjadi orang nomor 1 dari keluarganya. Bahkan saudaraku dikatakan ayah, ibu dan saudaraku ke-11 saudaranya sujud menyembah kepada dia. Berarti saudaraku dia dimuliakan. Tapi pertanyaannya apakah dia langsung dimuliakan di tengah keluarganya? Tidak saudara. Dia harus dibuang, dijual, direndahkan, masuk penjara. Dan Tuhan mengizinkan dia 13 tahun untuk melihat janji Tuhan digenapi. Saya tidak bisa menyebut banyak kisah dalam Alkitab. Bahwa di dalam perjalanan kita, saudaraku, tidak ada jalan pintas. Di dalam kekristenan kita mulai menyadari begini, kita tidak bisa potong kompas, saudaraku. Kita nggak bisa shortcut. Kita nggak bisa berkata, Tuhan ini saya mau ngambil jalan paling cepat. Saudara. Kalau kita hidup di kota besar, di Jakarta, Surabaya, kalau bisa, saudara, kalau saudara lihat di GPS saudara atau di Waze saudara, itu biasanya ada jalur-jalur cepat yang diambil saudara ya. Tiba-tiba manuvernya, waktunya akan dipersingkat 5 menit mengambil jalur sebuah. Itu teknologi dunia saja diciptakan untuk mempersingkat perjalanan saudara ya. Jadi ada jalur potong tiba-tiba. Saya biasa memakai saudara ya, GPS. Itu biasanya dia ngambil jalan pintas lagi saya. Bahkan pernah sampai jalan pintas, saya kesasar, tiba-tiba buntu saya. GPS-nya ternyata tidak secanggih yang kita pikirkan. Beberapa kali saya masuk jalan buntu. Karena dia pikir jalan potong, masih ada jalurnya. Ternyata udah ditutup saudara ya. Jadi teknologi juga bisa membuat kita tersesat. Tapi saya mau beritahu begini, di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas untuk mengalami kemuliaan. Apa yang terjadi? Kisah seorang Abraham itu menjadi pelajaran besar yang harus kita renungkan, yang harus menjadi alarm dalam hidup kita. Bapak orang percaya,
Saudaraku yang luar biasa dihormati, bahkan menjadi bapak orang beriman, pernah hampir gagal, saudara ya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa saudaraku dalam khotbah-khotbah yang disampaikan tentang Abraham dan Sarah. Mereka itu sempat berpikir bagaimana potong kompas, bagaimana mereka shortcut, karena istrinya berkata, ini saya terjemahkan dengan bahasa kita di hidup kita sekarang itu panggil papa mama gitu. Mungkin dia berkata kepada Abraham, "Pak, kita ini udah tua, mana janji Tuhan? Bukankah Tuhan berfirman bahwa kita ini akan punya anak? Kita ini udah mulai peot, Pak, mana janji Tuhan?" Bayangkan Sarah, saudara, dia meragukan janji Tuhan dan dia berkata kepada suaminya, "Pak, ada pembantuku Hagar. Mungkin jangan-jangan lewat Hagar kita punya anak, Pak." Dikasih pembantunya sama Abraham. Bapak Ibu singkat cerita lahirlah Ismail. Berapa tahun waktu peristiwa itu terjadi? 10 tahun menjelang saudaraku janji Tuhan digenapi 25 tahun. Berarti kurang dari setengah perjalanan janji itu digenapi. Abraham melalami saudaraku yang namanya jalur pintas untuk janji Tuhan. Saya menyebutnya adalah iman yang prematur, saudara ya. Saudara tahu ternyata apa yang terjadi, lahirlah Ismail. Apa yang terjadi? Tuhan bilang begini, bukan dari Ismail, dari kandunganmu. Tuhan teguhkan perjanjiannya, Abraham, Sarah, anakmu, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Saudaraku, bahwa janjiku tidak pernah berubah, kata Tuhan. Saudaraku, dan itu digenapi, lahirlah Ishak. Tapi apa yang jadi konsekuensi dari jalur pintas itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Hari ini kalau kita saksikan di televisi begitu panasnya perang Palestina, saudaraku, dengan Israel. Kita mulai mengerti kalau kita tarik benang merah ribuan tahun yang lalu. Keputusan prematur yang dibuat Abraham dan Sarah, potong kompas janji Tuhan. Hari ini kalau kita pelajari, perang yang tidak pernah habis-habis dalam perjuangan bagaimana Israel, bahkan termasuk kita orang Kristen terbawa imbasnya. Bahwa hari ini saudaraku, keturunan Ismail menindas, menganiaya, mempersulit kita. Bahkan membuat kita ini seperti saudaraku kebanggaan reputasi mereka. Sehingga kita tahu begini, Kedar Nebayo selalu berupaya ingin melemahkan, mengintimidasi, membuat kita ini kesempatan untuk mencari Tuhan sepertinya tertutup. Bahkan demikian banyak gereja susah untuk berdiri. Tapi saya mau beritahu begini, sekalipun keturunan Kedar Nebayon, keturunan Ismail, saudaraku, menghalangi kita untuk beribadah, tapi saya percaya begini, janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan membuat kita ini mengalami multiplikasi, mengalami yang namanya penuaian, mengalami janji Tuhan. Bahkan umat pilihan Tuhan selalu diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Amin. Tapi jangan jangan mengikuti jejak kegagalan yang dibuat oleh Abraham dan Sarah. Mereka sempat buat jalur pintas, mereka ragu, mereka tidak sabar menanti janji Tuhan. Supaya kita tidak mengalami tragedi-tragedi dalam kehidupan. Saudaraku, kegagalan menanti itu sama dengan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kita gagal menanti, waktu kita tidak sabar menanti janji Tuhan, kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Itu sama dengan kita sedang berontak terhadap pemerintahan Tuhan. Itu sama dengan kita sedang kehilangan intervensi dan kedaulatan Tuhan. Akhirnya bahwa tragedilah yang terjadi. Saya berdoa Bapak Ibu, kita adalah kedapatan orang-orang yang selalu pegang janji Tuhan. Kita selalu setia menanti janji Tuhan. Mari jangan goyah di tengah pandemi ini. Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita responi dalam hidup kita, bagaimana supaya kita terus tekun menanti janji Tuhan. Tapi sebelum itu saya ingin kita melihat ada satu quotes yang saya ingin share. Quotes ini saudaraku berkata begini, waiting time is not wasting time. Waiting patiently in expectation is the foundation of the spiritual life. Henry Nouwen berkata begini,
Menunggu bukan buang-buang waktu. Menunggu bukan menyia-nyiakan waktu. Menunggu dengan sabar, dengan pengharapan, itu adalah dasar kehidupan rohani. Saudaraku, quotes ini sedang mengingatkan kita, ternyata Tuhan mengizinkan kita menunggu. Tuhan mengizinkan ada durasi waktu yang mungkin orang bertanya, kok lama Tuhan, 5 tahun kok belum dijawab. Saya mau beritahu, ternyata menunggu adalah cara Tuhan membangun pondasi, membangun dasar kehidupan rohani. Jadi menunggu bukan, saudaraku, sesuatu yang membuat kita harusnya bosan, membuat kita frustasi, membuat kita jemu dan jenuh, saudaraku. Menunggu kita mulai ngerti, iya Tuhan lagi bangun dasar rohani saya. Tuhan lagi bangun dasar rumah tangga kita. Tuhan lagi bangun dasar rohani pelayanan kita. Tuhan lagi bangun manusia rohani kita. Caranya apa? Dia izinkan kita menunggu. Saudaraku, sama seperti kalau kita tanya seorang ibu waktu dia mengandung bayi. Mungkin ibu-ibu semualah yang paling mengerti dari pria-pria seperti kami ya. Bagaimana susahnya mengandung, bagaimana susahnya membesarkan bayi dalam kandungan 9 bulan, dibawa kemana-mana. Harus jaga ini, duduk posisi begini, tidur posisi begini. Begitu banyak situasi yang berat. Dan kalau kita tanya ibu-ibu, wanita-wanita paling mengerti pergumulan bagaimana mengandung. Dan mungkin ada yang sangat melewati proses yang sakit begitu ya. Tapi saya percaya waktu ibu-ibu atau istri-istri kita, atau mungkin saudara orang tua kita kalau ditanya, apakah itu sebanding waktu ketika bayi itu lahir? Pasti semua sepakat, wow, menunggu 9 bulan itu gak sebanding dengan apa ya sukacita, bahagia, berkatnya ketika bayi itu lahir. Saya percaya kalau ditanya kepada orang yang menunggu 10 tahun dan waktu Tuhan jawab doanya 10 tahun. Kita akan lihat dan kita dengar. Apakah itu sebanding 10 tahun engkau menunggu? Maka mungkin jawabannya persis seperti ibu yang mengandung 9 bulan. Oh, itu tidak sebanding, sukacitanya jauh lebih luar biasa. Sepertinya penderitaan 9 bulan hilang lenyap. Melihat dan mendengar tangisan bayi itu. Melihat dan menatap bayi mungil itu lahir. Sepertinya penderitaan hilang. Bahkan kesusahan melahirkan sepertinya udah lupa. Saudara. Demikianlah Tuhan izinkan kita menanti. Supaya kita tahu betapa Tuhan itu tidak pernah, saudaraku, meninggalkan kita. Ada 3 hal, saudara. Mengapa kita harus menanti dengan cepat, saudara ya. Yang pertama adalah Tuhan ingin melatih otot iman dan penyerahan kita. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 berkata begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Saudara lihat, Tuhan izinkan kita menunggu. Ternyata salah satu tujuan Tuhan adalah Tuhan bilang begini. Aku ini loh ingin menyatakan perkenananku. Kalau saya ganti perkenanan dengan kata sertifikasi. Maka Tuhan bilang begini, aku sedang memberi engkau sertifikasi iman. Kau lulus, kau luar biasa. Kalau saya ganti kata berkenan itu seperti saudaraku ujian. Tuhan bilang aku sedang menguji engkau supaya engkau punya sertifikasi bahwa kau lulus. Kau hebat, kau kuat, kau udah makin dewasa. Kau udah makin kuat di dalam aku. Engkau sudah punya otot iman yang kuat. Dan engkau udah punya kualitas penyerahan. Ujian dari mana saudaraku? Menunggu janji Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan saudaraku lemah menunggu apa yang sedang kita tunggu dalam doa kita. Karena Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Tapi saya berdoa, jemaat gereja Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang terus setia menunggu karena Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan izinkan kita menunggu dengan durasi waktu yang mungkin tidak semua orang tahu. Yang kedua adalah supaya kita mengenal bahwa Tuhan itu adalah sang pemegang janji. Saudara, Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Daud sedang berkata, Tuhan janjimu itu murni, janjimu itu Tuhan
lebur katanya. Oh pasti. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang saudaraku salah. Janjimu itu keren, janjimu itu dahsyat, janjimu itu luar biasa kata Daud dalam Mazmurnya. Supaya kita mengenal Tuhan itu kalau janji saudaraku, dia pegang janjinya. Dia Tuhan yang megang janji. Kalau dia adalah Tuhan yang memegang janji, mengapa kita yang percaya dia Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, mengapa kita tidak memiliki spirit yang sama, yaitu spirit pemegang janji. Karena Tuhan selalu serius dengan janjinya. Pelajari Alkitab kita Bapak Ibu dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu syarat dengan janji-janji. Bahkan syarat dengan saudaraku covenant demi covenant. Dari mulai zaman saudaraku Adam, zaman Abraham, zaman Musa, zaman Daud sampai zaman perjanjian baru. Tuhan senang menyatakan janji. Dan saudara lihat hari ini banyak orang percaya menyaksikan mujizat. Mujizat apa yang disaksikan? Selalu berkenan dengan janji Tuhan. Janji kesembuhan, janji penyertaan, janji pembelaan, janji pertolongan. Mereka berkata, Tuhan aku pegang janjimu bahwa engkau akan membuat aku itu menang terhadap musuh-musuhku. Dari mana dia berkata? Janji saudaraku. Tuhan adalah pemegang janji. Pegang terus janji Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara. Apa yang kita pelajari mengapa Tuhan izinkan kita terus menunggu. Dan saudara berkata, Tuhan sampai kapan? Saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Saudaraku, yang ketiga adalah untuk memurnikan hati kita dan merendahkan hati kita. Sehingga waktu kita datang menyembah, kita datang dengan kemurnian, dengan kerendahan hati. Kita pelajari saudaraku waktu Daud mengalami peremukan. Saudaraku dia berkata, bahwa hati yang remuk, hati yang hancur tidak engkau pandang hina. Saudaraku saya bacakan juga dalam ulangan saudaraku, ulangan 8 ayat yang ketiga dalam terjemahan AYT. Saudaraku dia berkata begini, dia membuatmu rendah hati, membiarkanmu lapar, memberi engkau makan mana yang tidak dikenal olehmu atau nenek moyangmu agar kamu menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Saya ganti kata dikatakan, saudaraku lihat. Melainkan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Saya ganti kata dikatakan Tuhan. Janji pasti dengan kata-kata Bapak Ibu ya. Jadi saya ganti begini, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap janji Tuhan. Katakan amin saudaraku. Mengapa Tuhan memberi kita saudaraku ruang waktu, durasi, bahkan dinamika di tengah menanti, proses di tengah menunggu. Mengapa Tuhan izinkan kita harus bersabar. Saudara lihat mengapa saya kata-kata di word the wait. Untuk kita layak menunggu karena ayat ini berkata supaya kita tahu bahwa Tuhan itu memurnikan kita, merendahkan hati kita. Supaya dia menyatakan bahwa begini, kau hidup bukan karena kekuatanmu, kau hidup bukan karena pengalamanmu, kau hidup bukan karena jabatanmu, kau hidup bukan karena gajimu, kau hidup sesungguhnya bukan karena aset dan hartamu, tapi karena kata janji Tuhan. Karena saudara lihat di tengah pandemi ini, ada begitu banyak kesaksian kita lihat orang yang tiba-tiba dalam sekejap, yang tadinya di atas tiba-tiba terpuruk. Saya mendengar cerita bahwa ada seorang konglomerat tiba-tiba terpuruk habis saudaraku di tengah pandemi. Ternyata harta asetnya dalam sekejap habis, tidak menjamin hidupnya. Apapun yang kita lihat sekarang, kalau saudara lihat ya di tengah pandemi ini perenungan saya. Orang-orang kalau terpapar saudaraku kondisi pandemi ini, yang mau masuk rumah sakit paling mewah sekalipun tiba-tiba berkata nggak ada tempat Pak. Tiba-tiba saudaraku kita dengar, saudaraku sebelum saya tutup saudaraku lihat, kita lihat di situasi kita sekarang ini. Tiba-tiba dari orang yang punya uang, yang tidak punya uang, dan yang saudaraku yang menengah. Tiba-tiba duduk dalam posisi yang sama, tidak dapat tempat, tidak dapat kamar, tidak bisa berkata begini, saya bayar. Saudara dengar ada orang berkata, saya bayar paling mahal. Itu saudaraku saya dengar cerita teman saya, dibilang begini, dimarahin. Pak bukan uang Pak, memang gak ada kamar Pak. Bapak kalau mau berdiri, berdiri di sini. Jadi bertengkar saya.
karena ngotot mau minta kamar, saudara ya. Karena dia lagi terpapar. Saya mau beritahu begini, bahwa yang memberi kita hidup adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara yang mau terus pegang janji Tuhan, katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara siap untuk dimurnikan oleh Tuhan, katakan amin saudaraku. Ada 3 poin saya bagikan hari ini. Mengapa Tuhan beri kita ruang, waktu, proses. Mungkin juga saudaraku di tengah pandemi ini adalah ujian paling penting untuk sabar menanti janji Tuhan. Ujian di tengah pandemi ini adalah ujian penantian penggenapan janji Tuhan. Karena saudara, saya percaya beberapa di antara saudara sudah banyak punya kesaksian mujizat di tengah pandemi ini. Tuhan tolong, di tengah kegersangan, kekeringan, Tuhan bisa mengirimkan burung gagak. Tuhan bisa mengirimkan orang-orang untuk memberkati saudara. Saya percaya setiap saudara punya kesaksian. Tapi saya mau beritahu sekali lagi, kenapa Tuhan beri ruang, waktu, proses, dinamika, pergumulan, air mata di tengah penantian itu. Ada 3 hal tadi. Yang pertama apa Bapak Ibu dikatakan? Untuk kita belajar saudaraku bahwa Tuhan itu lagi ngasih sertifikasi. Tuhan lagi latih otot iman kita dan berkata, aku mau berkenan kepadamu. Karena engkau gak mundur, kau tetap percaya kepadaku. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan ruang waktu, proses. Bahkan semua air mata sedang kita lewati dalam proses penantian itu. Karena Tuhan ingin kita mengenali Dia adalah Tuhan yang memegang janji. Dia selalu concern dengan saudara. Dia tidak menunda-nunda. Dia mengasihi kita. Kalau dia beri anaknya yang tunggal mati bagi kita, maka dia juga serius. Dia berkorban untuk kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa Tuhan beri ruang waktu dalam pergumulan penantian itu? Karena Tuhan lagi murnikan hati kita. Sehingga penyembahan kita itu menyenangkan Dia. Karena Daud berkata, penyembahan dengan kemurnian dan keremukan, kerendahan hatilah yang menyentuh tahta Tuhan. Tuhan mau murnikan saudara. Tuhan mau murnikan motivasi kita. Tuhan mau merendahkan hati kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang menyukakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita pejamkan mata kita saudara. Dimanapun Anda berada hari ini. Bolehkah pejamkan mata saudara 1 menit? Ya saya percaya ada beberapa di antara saudara sedang bergumam di hati. Tapi berat Pak, udah lama saya enggak bisa Pak. Mana Pak, saya udah nunggu lama sekali. Kok suami saya, kok belum bertobat? Kenapa anak saya belum dijamah Tuhan? Kenapa usaha saya masih belum bangkit? Ada beberapa di antara kita sedang berkata, saya udah enggak kuat. Saya hampir menghalalkan segala cara, saya hampir berkompromi. Ada beberapa di antara saudara bahkan sudah mulai berkompromi untuk bisa bertahan hidup. Saudara mulai berkompromi dengan ketidakbenaran. Saya mau berkata begini, bertobatlah. Kembali kepada kebenaran. Firman Tuhan berkata, engkau tidak hidup dari roti saja. Engkau tidak hidup dari jabatan kedudukan. Tapi firman Tuhan berkata dari firman-Nya, dari janjinya. Kembali pegang janjinya saudara. Ada beberapa di antara saudara lagi terpapar sakit. Hari ini saya mau berkata, jangan lepaskan, jangan kendorkan peganganmu terhadap firman, terhadap janjinya. Berseru kepadanya, bilurnya pasti menyembuhkan saudara. Mari taruh saudaraku tanganmu di dadamu. Hari ini berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, setiap kami hari ini yang sedang menantikan janji Tuhan. Untuk rumah tangga, bahkan untuk kesehatan, kondisi tubuh fisik kami. Bahkan ada yang bergumul menantikan janji Tuhan. Untuk Tuhan Yesus pekerjaan, pelayanan, bahkan dalam hal-hal tertentu dari mulai yang sederhana sampai hal besar yang sedang didoakan. Bahkan dalam proses penantian itu Tuhan, kau melihat ada air mata. Bahkan ada mungkin yang Tuhan hatinya udah hancur, remuk karena tidak melihat pertolongan yang berat di masa yang sulit. Tapi hari ini firman-Mu hidup. Kami mau belajar bersabar. Kami mau belajar bersabar menanti janji-Mu ya Tuhan. Jamah Tuhan. Hari ini jamah Tuhan. Oh semua anak-anak-Mu yang hari ini yang sudah mulai goyah. Bahkan yang sudah mulai lemah Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan. Supaya tidak pernah goyah
dan kembali pegang janji-Mu bahwa kami hidup itu karena firman, karena janji Tuhan yang menghidupkan kami. Berdoa Tuhan hari ini di dalam nama Yesus, aku lepaskan Tuhan, firman-Mu berkata apa yang kami lepas akan terlepas. Hari ini aku lepaskan Tuhan, firman yang hidup menguatkan, menyembuhkan, bahkan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami tidak lagi goyah, kami kuat karena janji-Mu seperti fajar yang pasti datang setiap pagi. Sepasti fajar, maka sepasti itulah janji-Mu Tuhan kami pegang. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak berhenti berbicara dalam hidup kami. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari terus pegang janji Tuhan. Salam sehat, salam perjanjian Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Haleluya, God bless you.